Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Lucy. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Pertemuan kali ini kita akan mulai membahas bab bangun ruang sisi datar pada bagian kedua, yaitu prisma dan limas. Sebelum itu, perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Tusiana dengan NPM 18110500255, Fakultas Tarbiyah Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika, UIN Radintan Lampung. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kalian tentu harus mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi yang pertama yaitu memahami sifat, bagian, dan jaring-jaring dari kubus, balok, prisma, dan limas serta ukuran-ukurannya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi bagian, sifat, dan jaring-jaring dari kubus, balok, prisma, dan limas. Dan selanjutnya menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Selanjutnya, tujuan dari setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama yaitu menyebutkan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas yang terdiri atas titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selanjutnya yaitu menentukan rumus luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Yang terakhir yaitu menghitung luas permukaan dan volume balok, kubus, prisma, dan limas. Langsung saja kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu tentang prisma. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Prisma memiliki sisi tegak yang membentuk yaitu persegi panjang atau jajar genjang berdasarkan tegak rusuk dari prisma. Selanjutnya yaitu bagian-bagian prisma. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar di samping, prisma terdiri dari bidang alas dan bidang atas yang keduanya sama-sama kongruen, yaitu memiliki sisi tegak, titik sudut, dan tinggi. Tinggi prisma merupakan jarak antara bidang alas dan bidang atas. Selanjutnya, jaring-jaring prisma. Ketika prisma dipotong berdasarkan rusuknya, kemudian masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan bangun datar yang biasa disebut jaring-jaring prisma. Berdasarkan bentuknya, memiliki beberapa macam, yaitu salah satunya prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dapat kita perhatikan contoh yang pertama yaitu prisma segitiga pada video ini yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari
prisma segitiga tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari prisma segi 4. Kita lihat pada video ini, yang mana yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari prisma tersebut. Selanjutnya yaitu prisma segi 5. Sama seperti yang tadi, yaitu yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari prisma segi 5. Selanjutnya contoh dari prisma segi 6. Dapat kita perhatikan juga pada video ini, yang berwarna biru merupakan jaring-jaring prisma segi 6 nya. Kita akan ke materi luas permukaan prisma. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya tentang prisma, yaitu suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N, sehingga rumus untuk mencari luas permukaan prisma sebagai berikut. Dapat kita perhatikan gambar di samping, yaitu bentuk prisma. Jadi luas permukaan prisma sama dengan 2 kali alas ditambah keliling alas kali prisma. Selanjutnya volume dari prisma. Untuk mencari volume prisma, pada gambar persegi yang dibagi menjadi 2 bagian diagonal ACGE memperoleh 2 buah prisma, yaitu prisma ABC EFG dan prisma ACG EGH yang memiliki besar yang sama. Maka volume balok sama dengan 2 kali volume prisma segitiga, sehingga dapat kita rumuskan hingga dapat kita perhatikan pada gambar. Volume prisma sama dengan setengah volume balok. Maka 1/2 yaitu kali panjang kali tinggi kali lebar sama dengan 1/2 kali AB kali BC kali CG sama dengan 1/2 dikali luas bidang A, B, C, D dikali CG sama dengan 1/2 luas segitiga ABCD ditambah luas segitiga ACD dikali CG sama dengan 1/2 dikali 2 luas segitiga ABC dikali GC, sehingga luas volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Kita lanjutkan pada contoh soal yang pertama yaitu alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 10 cm dan panjang sisi kakinya 13 cm, maka volume prisma tersebut jika tingginya 15 cm adalah penyelesaiannya, yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi volume sama dengan setengah kali 10 cm dikali akar 13 kuadrat dikurang akar 5 kuadrat cm dikali 15. Maka volume sama dengan 5 cm dikali 12 cm dikali 15 cm sama dengan 900 cm kubik. Jadi volume prisma adalah 900 cm kubik. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu yang kedua adalah kita dapat perhatikan gambar ini, yaitu jika luas permukaan prisma sama dengan 324 cm kuadrat, maka volume prisma adalah
Untuk penyelesaiannya, pertama kita harus mencari sisinya dulu, yaitu dengan cara luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tingginya. Jadi luas prisma sama dengan 2 kali 1/2 dikali AB dikali AC ditambah AB ditambah BC ditambah AC dikali AD. Selanjutnya yaitu luas prismanya kan 324 cm² sama dengan 12 cm dikali 9 cm ditambah 12 cm tambah 12 cm ditambah 9 cm dikali AD. Jadi 324 cm² sama dengan 108 cm² ditambah 36 dikali AD. Jadi 36 kali AD sama dengan 324 cm dikurang 108 cm sama dengan 206 cm². Jadi tinggi AD sama dengan 216 dibagi 36 sama dengan 6 cm. Setelah itu kita mencari volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi, maka volume prisma sama dengan setengah kali AB kali AC kali AD. Jadi volume prisma sama dengan setengah dikali 12 dikali 9 dikali 6, maka sama dengan 324 cm3. Jadi volume prisma tersebut adalah 324 cm3. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi limas. Adik-adik, apakah sudah ada yang tahu apa itu limas? Jika belum, mari kita bahas. Limas kita dapat perhatikan pada gambar samping yang merupakan contoh dari limas. Nah, limas itu merupakan bangun ruang sisi datar 3 dimensi dibatasi dengan alas yang berbentuk segi N yang dapat merupakan segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lainnya dengan tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari limas. Kita dapat perhatikan gambar ini yang dimana jumlah sisi tegak sama dengan jumlah sisi alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah sisinya yang tegak ada 3 sisi juga. Begitu juga dengan seterusnya. Yang kedua, jumlah rusuk yang adalah kelipatan 2 dari bentuk alas. Jadi jika alasnya segitiga, maka rusuknya ada 6. Begitu juga seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu tinggi limas adalah jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Jadi tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri pada bidang alas. Selanjutnya kita akan bahas tentang jaring-jaring limas. Berdasarkan bentuknya, limas memiliki beberapa macam, ya, salah satunya limas segitiga, segi 4, segi 5, dan lainnya.
Berikut ini merupakan beberapa contoh dari jaring-jaring 5 segi 3, segi 4, segi 5. Berikut ini merupakan contoh dari jaring-jaring 5 segi 3. Dapat perhatikan, yang berwarna biru merupakan jaring-jaring 5 segi 3. Selanjutnya, kita akan ke contoh 5 segi 4. Seperti biasa, yang berwarna biru merupakan jaring-jaring dari 5 segi 4. Begitu pula 5 segi 5 dan juga 5 segi 6. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu luas permukaan limas. Limas merupakan bangun ruang sisi datar dengan 3 dimensi yang dibatasi dengan alas yang berbentuk segi N, dengan tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak, sehingga rumus untuk mencari luas permukaan limas adalah, kita perhatikan gambar di samping. Jadi untuk luas permukaan limas sama dengan jumlah alas ditambah jumlah sisi tegak. Yang selanjutnya yaitu volume limas. Dapat kita perhatikan pada gambar di samping ini, yang mana terdapat 2 gambar. Yang pertama adalah kubus, yang kedua merupakan gambar dari limas. Berdasarkan pada gambar, dapat kita menentukan rumus volume, yaitu yang dimana volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Jadi volume 5 sama dengan 1/6 dikalikan dengan S pangkat 3 sama dengan 1/6 dikali sisi kali sisi dikali sisi sama dengan 1/6 dikali sisi dikali 2, 1/2 dikali sisi. Maka 1/6 dikali 2 dikali luas bidang A, B, C, D dikali TO. Selanjutnya sama dengan volume limas sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi limas. Dan untuk lebih memperdalam lagi dari materi ini, maka kita akan lanjutkan ke contoh soal yang pertama, yaitu sebuah limas segitiga memiliki luas alas 30 cm2 jika tinggi limas adalah 10. Berapa volume limas segitiga tersebut? Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita mencari volume limasnya, yaitu rumusnya dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Maka volume limas sama dengan 1/3 kali luas alasnya 30 cm2 dikali dengan tingginya yang merupakan 10 cm. Jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali 300 cm3 sama dengan volume limas jadinya adalah 100 cm3. Jadi volume limas segitiga tersebut adalah 100 cm3. Nah, untuk memperdalam lagi, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, yang dimana diketahui sebuah limas segi 4 persegi memiliki luas permukaan 260 cm2. Jika luas sisi tegaknya adalah 40 cm2, berapa panjang sisi alas limas tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah
luas jumlah sisi tegak. Jadi 260 cm kuadrat sama dengan luas alas ditambah 4 kali 40 cm kuadrat. 260 cm kuadrat sama dengan luas alas ditambah 160 cm kuadrat. Jadi luas alas sama dengan 260 cm kuadrat dikurang 160 cm sama dengan luas alasnya 100 cm kuadrat. Langkah yang kedua yaitu mencari panjang sisi persegi dari alas limas. Jadi sisi persegi sama dengan akar luas alas. Jadi sisi persegi sama dengan akar 100. Sisi persegi sama dengan 10 cm. Jadi panjang sisi alas limas tersebut adalah 10 cm. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.